Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang tugas besar kewarganegaraan kelas G161, yaitu Project Citizen, pencemaran lingkungan oleh sampah. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok yang pertama yaitu Agung Andika Saputra dengan nomor NPM 22082010249 dari Prodi Sistem Informasi, dan yang kedua yaitu Raka Yolanda Puji Pratama dengan nomor NPM 22082010242 Prodi Sistem Informasi. Pertama, identifikasi masalah. Sampah merupakan permasalahan yang sangat umum yang terjadi di masyarakat global. Sampah merupakan material sisa hasil aktivitas yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu dalam industri maupun rumah tangga. Dapat dikatakan, sampah adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia setelah proses dan penggunaannya berakhir. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan menjadi faktor utama penyebab pencemaran ini. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan, penggunaan sampah plastik yang cukup tinggi, dan tidak adanya peraturan setempat mengenai perihal sampah, sehingga masyarakat tidak tertib dan bertindak semaunya. Dari pencemaran tersebut dapat menimbulkan dampak buruk pada lingkungan dan kesehatan, seperti menyebabkan lingkungan yang tidak sehat dan bau, dikarenakan pencemaran yang dapat menimbulkan penyakit dari bakteri maupun virus. Dan kedua di sini ada mengkaji kebijakan alternatif. Yang pertama, meningkatkan peran aktif di masyarakat dan dunia usaha atau swasta maupun pemerintah sebagai mitra pengelolaan. Yang kedua, mendorong dan meningkatkan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan. Yang ketiga, perlu pengembangan dan pengetatan pada kelembagaan, peraturan, dan perundangan. Dan yang terakhir, perlunya dilakukan pengurangan sampah terutama dari sumbernya. Langkah solusinya yaitu berikut. Ini adalah langkah-langkah solusi dari kebijakan alternatif. Yang pertama, menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, kurangi, reuse, gunakan kembali, recycle, daur ulang di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kita menggunakan botol air minum berulang kali untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai, mendaur ulang kemasan dan wadah makanan untuk digunakan kembali sebagai wadah penyimpanan makanan, memisahkan sampah berdasarkan jenisnya seperti kertas, plastik, logam, dan kaca, kemudian mengirimkannya ke fasilitas daur ulang yang ada di lingkungan. Dan yang kedua, fasilitasi daur ulang dan pengelolaan limbah, seperti dukung dan fasilitasi industri daur ulang dengan memberikan insentif dan bantuan kepada perusahaan-perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi daur ulang yang modern. Dan yang ketiga, edukasi dan kesadaran masyarakat seperti melalui program pendidikan dan kampanye. Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Yang keempat, yaitu penegakan hukum dan sanksi. Penegakan hukum yang kuat harus diterapkan. Pemerintah meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait pengelolaan sampah, termasuk pelanggaran dalam pemilahan, pengumpulan, dan pembuangan sampah ilegal. Untuk pengusulan kebijakan alternatif, yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang kedua, program penukaran sampah dengan insentif. Ketiga, peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dan yang kelima, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri dalam upaya mengatasi pencemaran sampah. Berikut hasil video wawancara. Bagaimana Anda melihat dampak pencemaran lingkungan oleh sampah di sekitar lingkungan Anda? Di sekitar lingkungan, saya pernah melihat sampah terutama di daerah sungai. Di daerah sungai tersebut saya melihat banyak plastik, botol plastik, terus sampah plastik, dan lainnya. Kalau di daerah sungai ini dapat mengancam perikanan atau satwa kalau menurut saya. Apa jenis sampah yang paling umum menyebabkan pencemaran lingkungan di daerah Anda? Di daerah saya sampah yang paling umum itu yang pertama sampah plastik, terus limbah masyarakat, limbah pembuangan, dapur atau lainnya,
terus beberapa batang-batang pohon yang terbawa arus oleh air karena hujan atau gugur lainnya lah. Apa yang menjadi hambatan utama dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan oleh sampah di daerah Anda? Menurut saya yang menjadi hambatan terutama itu kesadaran masyarakat tentang pembuangan sampah yang di tempat yang lebih baik, di tempat yang tersediakan, dan kurangnya kerja bakti setiap hari Minggu ketika banyak sampah atau kurangnya membersihkan sampah oleh warga sekitar. Bagaimana menurut Anda pencemaran lingkungan oleh sampah dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di sekitar Anda? Pencemaran lingkungan oleh sampah itu memiliki dampak negatif ya. Contohnya seperti merusak lingkungan, membuat sarang nyamuk, menyebarkan penyakit, dan lain sebagainya. Apa langkah-langkah yang menurut Anda dapat diambil untuk mengurangi pencemaran lingkungan oleh sampah? Langkah-langkah yang dapat diambil menurut saya ya, yang pertama itu mendaur ulang sampah, lalu gotong royong, lalu mengembangkan bangunan yang lebih efektif untuk pengelolaan sampah, dan melibatkan pemerintah. Pesan Anda untuk masyarakat yang sering membuang sampah secara sembarangan maupun merusak lingkungan sekitar Anda? Kalau dari saya sendiri ya, saya mengingatkan kepada masyarakat supaya masyarakat itu nggak buang sampah sembarangan. Kan masyarakat sendiri kan punya tanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya supaya tidak terjadi bencana di tempatnya. Ya segitu saja. Thank you, terima kasih atas presentasi kelompok kami dari proyek tugas besar kewarganegaraan yaitu Project Citizen. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kami pamit undur diri. Ada salah kurang kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.